pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clarissa Octavia, juru bicara dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini saya akan membahas mengenai dampak pariwisata dan bagaimana strategi penanggulangan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam menangani pariwisata di Cianjur, Jawa Barat pasca gempa. Seperti yang kita ketahui bahwa belum lama ini, tepatnya pada Senin 21 November tahun 2022, Cianjur, Jawa Barat mengalami gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo. Akibatnya menyebabkan banyak sekali bangunan serta infrastruktur yang hancur dan memakan korban jiwa. Bencana ini memakan korban, menurut data sebanyak 321 jiwa yang meninggal dunia, 593 orang luka berat, dan juga masih terdapat banyak sekali warga yang mengungsi, serta untuk status kota ini masih berstatus rawan bencana. Oleh karena itu, maka banyak dari sektor bisnis yang ada di Cianjur mengalami kerugian. Salah satunya di sektor pariwisata. Belakangan ini, sebelum terjadinya gempa bumi, sektor pariwisata di Cianjur sedang mengalami kenaikan popularitas. Namun, akibat gempa bumi ini, banyak destinasi wisata di Cianjur mengalami penurunan jumlah pengunjung atau nihil pengunjung. Tentu saja faktor yang mempengaruhinya karena status kota ini masih rawan bencana, juga sarana infrastruktur dan tempat itu sendiri mengalami kerusakan. Maka menurut data, sebanyak 92 destinasi wisata di Cianjur terkena dampak pada gempa ini. Namun untuk levelnya sendiri berbeda-beda. Terdapat beberapa destinasi yang mengalami kerusakan cukup ringan, yaitu pada desa wisata Sindang Jaya di Cipanas, desa wisata situs Gunung Padang, dan juga destinasi wisata Karangpotong Ocean View. Ketiga destinasi ini merupakan salah satu contoh dari destinasi yang hanya mengalami penurunan jumlah pengunjung. Tetapi terdapat juga destinasi yang mengalami kerugian cukup besar, yaitu desa wisata Sarongge yang mengalami kerusakan pada bangunan cukup besar serta memakan korban jiwa sebanyak 10 orang dan terdapat 736 orang-orang yang terluka. Tentu saja, karena berita gempa ini cukup populer, muncul pada pendatang baru di kota Cianjur. Tetapi sikapnya yang kurang bijaksana, karena apa yang mereka lakukan di Cianjur membuat para korban sedih. Seperti mereka mengabadikan momen-momen atau kerusakan yang ada di Cianjur. Serta juga terdapat beberapa barang-barang hasil dari donasi yang mereka ambil. Maka mewakili dari seluruh korban atau warga bencana gempa bumi di Cianjur, tolong untuk lokasi gempa bumi di Cianjur ini jangan dijadikan wisata bencana. Maka dari itu, dari pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi sektor ini secepat mungkin dengan cara mengatur, memperbaiki, dan memulihkan infrastruktur kota dan pariwisata. Berikut adalah kata-kata dari Bapak Sandiaga Uno. Ia berkata bahwa upaya utama kami adalah penyelamatan para korban dan menyalurkan bantuan secara tepat untuk pemulihan. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Ridwan Kamil untuk mendirikan 14 posko bantuan. Setelah ini kami akan fokus pada kesiapan pemulihan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, karena pada beberapa koridor tumpuan utama masyarakat Cianjur adalah pariwisata. Jadi kami akan turunkan tim yang dipimpin oleh staf ahli bidang manajemen krisis. Apa nantinya yang harus kami lakukan? Kami juga terus berkoordinasi dengan Pemkab, serta Kepala Dinas Pariwisata untuk segera memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Cianjur. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.